Ya, terkait meninggalnya salah seorang anak berusia 10 tahun karena menyantap sate beracun yang dikirimkan salah seorang terduga NA yang dikirimkan lewat ojek dan mengakibatkan anak meninggal dunia. Tentu Komnas Perlindungan Anak yang pertama ikut berduka cita. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Namun Komnas Perlindungan Anak dari peristiwa ini menghimbau kepada Polda Yogyakarta untuk menerapkan pasal 340 Kitab Undang-Undang Pidana tentang perencanaan pembunuhan. Karena peristiwa ini mengakibatkan seorang anak terpaksa meregang nyawa akibat dari kiriman sate beracun itu. Sekali lagi jangan ragu-ragu, Polda DIY untuk menerapkan pasal itu dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa di sekitar itu. Karena ancamannya dapat hukuman mati, seumur hidup, bahkan 20 tahun pidana penjara. Jadi ini tindak pidana serius dan luar biasa mengakibatkan anak meninggal dunia. Kasus ini sebenarnya berawal dari satu perkenalan pelanggan dari salon yang ada di Yogyakarta, yaitu Potorono. Seorang pelanggan berinisial T menaruh hati kepada NA sebagai pekerja dari salon itu. Berlanjut membangun asmara dan diakhiri dengan percintaan itu dengan perkawinan siri. Bahkan mereka sempat menyewa sebuah rumah di salah satu tempat tidak jauh dari salon itu. Nah, berselang seperti itu, berselang perkawinan itu, percintaan itu, lalu kemudian kebetulan diketahui belakangan ini inisial T itu adalah seorang duda yang berprofesi sebagai penyidik di Polda DIY, ya, berpangkat Ibtu. Nah, terjadilah sebuah peristiwa di mana T justru tidak meneruskan perkawinan siri mereka dengan percintaan mereka. Inisial T yang berpangkat Ibtu itu menikah kepada perempuan lain. Di sanalah awalnya terjadi sakit hati. Ketika terjadi sakit hati itu, lalu NA bercerita kepada pelanggan satu lagi di salon itu yang juga menaruh perhatian asmara dengan NA. Dalam kesempatan itu NA bercerita sakit hatinya. Lalu terjadilah skenario di mana seorang laki-laki pelanggan yang mencintai NA itu memberikan masukan-masukan dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh NA. Di antara lain misalnya, ya, bahwa NA itu berencana membalas sakit hatinya dengan cara tujuannya sebenarnya bukan pada T tetapi kepada istri T dengan cara membeli sate, ya, di satu tempat, lalu kemudian menabur kalsium sianida sebagai yang meracun, sebenarnya untuk meracun istri dari pasangan T yang sempat kawin siri itu. Tetapi itu didukung atau katakanlah diberikan informasi oleh si pelanggan yang pertama dengan misalnya bagaimana memberi tahu agar membeli kalium sianida itu, racun kimia beracun itu dengan cara online.
Lalu kemudian setelah itu diminta untuk mencampurkan, tetapi juga menyarankan supaya mengirimkan itu tanpa identitas, artinya identitasnya palsu, nama orang lain, dan tidak memberitahu siapa sih pengirimnya. Nah setelah itu dilengkapi, akhirnya si NA itu merubah penampilan, ya, yang semula tidak pakai jilbab, dia pakai jilbab karena dia ingin mencari ojol yang tidak melalui online, karena dia tahu bahwa ada sebuah masjid di situ, biasanya para ojek itu istirahat siang di sana, dan dia mendatangi itu dan mendekati itu atas saran dari si pelanggan yang pertama itu juga. Nah akhirnya si NA itu berhasil mendekati si tukang ojol itu. Nah dengan biaya Rp30.000. Diantarlah itu, pendek cerita itu diantar oleh si ojol itu ke alamat yang diberikan oleh NA, sehingga itu diantar, lalu kemudian memang terjadi pendekatan yang tidak memesan lewat online ojolnya itu, karena itu atas dasar dorongan dan informasi dari apa yang disampaikan oleh pelanggan yang pertamanya tadi itu. Nah sampai di tujuan, ya, sesuai dengan alamat yang diberikan NA itu, namun si penerima tempat tujuan itu menolak karena tidak mengenal siapa pengirim, lalu kemudian tidak kenal dengan pengirim dan seterusnya. Pendek cerita bahwa karena itu ditolak, tidak tahu siapa pengirimnya, akhirnya dimintakanlah kepada ojol Pak Badiman untuk membawa kembali kiriman itu dan menyerahkan itu kepada Pak Badiman. Pak Badiman bawa ke rumah, dan naas bagi keluarga ini sambil berbuka puasa itu mereka santap bersama-sama dan berdampak pada anaknya meninggal dunia dan keluarga-keluarga lain juga terracuni akibat sate beracun. Dari peristiwa ini tentunya Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada masyarakat supaya hati-hati, sungguh-sungguh hati-hati menerima paket-paket yang sekarang sedang tren. Apa yang dicontohkan dari keluarga T itu ketika dia mengetahui bahwa alamat itu tidak jelas, pengirim itu tidak jelas dan sebagainya, terus menolak. Tapi memang naas bagi Pak Badiman dan keluarganya. Tetapi sekali lagi, itu yang ingin Komnas Perlindungan Anak sampaikan, berhati-hati setiap kali menerima paket-paket kiriman yang sekarang ini menjadi tren di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua tentunya, karena unsur perencanaan pembunuhan itu sudah terpenuhi, ya, apa yang dilakukan NA itu, maka patut untuk mendapat sanksi paling tidak hukuman mati dan bisa juga seumur hidup dan 20 tahun pidana penjara. Ini sebenarnya sudah terpenuhi unsurnya. Peristiwa ini harus menjadi efek jerah, ya, dan perlu hati-hati. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak tentu dalam perspektif perlindungan anak, unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Maka sekali lagi, pihak kepolisian, Polda, DI, Yogyakarta, ya, saya kira bisa menerapkan pasal 340 Kitab Undang-Undang Pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati, karena dia berdampak mengakibatkan anak meninggal dunia. Itulah yang ingin Komnas Perlindungan Anak sampaikan, bahwa peristiwa ini hendaknya tidak terjadi lagi sampai kapanpun, karena inilah perbuatan yang sangat keji dan mengakibatkan seorang anak meregang nyawa akibat egoisme dari orang dewasa. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak mendukung pihak penyidik dalam hal ini Polda DIY